156, Kelahiran Benih Api Aneh. Ini adalah teknik Black Mountain Dark Cloud Palm yang ditampilkan Yang Chen ketika dia memasuki alam spirit martial, yang jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia berada di alam pemurnian tubuh. Itu bukanlah kejutan bagi Yang Chen, karena telapak awan hitam gunung hitam hanya dapat dilakukan setelah mencapai alam bela diri roh. Ketika dia berada di alam pemurnian tubuh, melakukan teknik ini secara alami membutuhkan biaya yang besar, dan cukup sulit baginya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sekarang segalanya berbeda. Teknik macam apa ini? Bayangan telapak tangan yang sangat besar. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Yang Chen menggunakan gerakan ini sebelumnya? Yang Jinhe menatap bayangan palem dengan takjub, matanya melebar karena terkejut. Bahkan ia merasakan rasa takut yang muncul tanpa sadar saat melihat bayangan palem. Sepertinya bayangan palem itu bisa mencekiknya dalam sekejap. Dia tidak menyangka Yang Chen akan menahan diri, meskipun dia tidak tahu dari mana Yang Chen mempelajari gerakan ini. Pada saat ini, Yang Chen mengendalikan bayangan telapak tangan dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Bayangan telapak tangan, seperti lengan kiri dan kanannya, melesat langsung ke arah harimau roh api yang sombong dan merasa benar sendiri. Dalam sekejap, roh harimau, yang dibanggakan Zhu Yinyang, hancur seperti telur yang menghantam batu. Mengaum. Terkena bayangan palem, harimau besar itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dalam sekejap, Spirit Tiger menghilang ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Adapun Zhu Yinyang, dia memuntahkan seteguk darah. Harimau roh ini telah dipelihara olehnya dengan darah esensinya. Dengan tersebarnya roh harimau, itu setara dengan hilangnya darah esensinya. Tentu saja, tubuhnya menderita sakit balasan. Harimau roh Zhu Yinyang telah dikalahkan. Yang Jinhe tidak tahu apakah harus tertawa atau terkejut, bayangan telapak tangan ini sangat kuat. Dengan hilangnya roh harimau, Zhu Yinyang menderita serangan balik dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Yang Chen pasti menang. Pada saat ini, Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan mengendalikan bayangan telapak tangan untuk melancarkan tamparan lagi. Tamparan ini benar-benar menghancurkan harapan Zhu Yinyang. Zhu Yinyang meraung marah, "Susan, sebelum aku mati, aku akan membiarkanmu mati dulu." Susan awalnya memiliki secercah harapan, tetapi melihat ekspresi ganas Zhu Yinyang, hatinya menjadi dingin. Sebelum dia bisa bereaksi, ki sejati Zhu Yinyang melonjak dan berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menebas Susan hingga mati. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya lalu bayangan telapak tangan itu langsung menamparkan tubuh Zhu Yinyang. Bang! Zhu Yinyang terkena bayangan telapak tangan, tubuhnya mengejang, dan dia jatuh ke tanah, tidak bergerak. Yang Chen. Pada saat ini, Yang Jinhe berlari mendekat dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang terjadi dengan Zhu Yinyang? Jangan khawatir, pemimpin klan. Aku membiarkannya hidup-hidup. Yang Chen tersenyum tipis. Hal ini sangat meyakinkan Yang Jinhe, menangkap Zhu Yinyang hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuhnya. Yang Chen tidak hanya mengalahkan Zhu Yinyang, dia juga menangkapnya hidup-hidup. Mungkinkah orang jenius benar-benar tak terbayangkan? Yang Jinhe tersenyum cerah dan berkata, dengan Zhu Yinyang di tangan kita, saya tidak percaya guru ketiga tidak akan khawatir. Bawa Zhu Yinyang kembali dan interogasi dia dengan baik. Mari kita lihat apakah kita bisa memaksakan sesuatu darinya. Ya, anggota keluarga yang datang ke sini semuanya tersenyum, hanya Penatua yang melihat mayat Susan, menghela nafas, dan terdiam untuk waktu yang lama. Yang Chen tahu bahwa Penatua yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Susan selama bertahun-tahun, dan sulit untuk melupakannya. Sayangnya, bagaimana mungkin seseorang seperti Susan layak untuk dikeluhkan? Setelah menangkap Zhu Yinyang, keluarga yang mendapatkan kepercayaan diri. Bahkan jika geng pencuri kuda sangat kuat, alam bela diri roh masih sangat langka bagi para master, dan master seperti itu tiba-tiba menghilang, selama tuan ketiga tidak bodoh, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Keluarga yang mulai menginterogasi Zhu Yinyang, tetapi Yang Chen tidak peduli dengan hasilnya karena dia yakin Penatua Yang Si ada di tangan tuan ketiga, dan tuan ketiga tidak menyakiti Penatua Yang Si. Dengan Zhu Yinyang sebagai alat tawar-menawar, dia tidak takut tuan ketiga tidak akan datang dan berbicara baik dengan keluarga yang mereka. Geng pencuri kuda tidak berani bertindak gegabah melawan hutan belantara besar, jadi
Bahkan kekuatan geng itu sangat besar, mereka harus berbicara dengan keluarga yang dengan tenang. Adapun ketika tuan ketiga tidak tahan lagi, Yang Chen tidak bisa menjaminnya, apa yang paling dia khawatirkan saat ini adalah budidaya rumput Starflame. Ya, rumput Starflame di bawah berbagai budidayanya telah menunjukkan tanda-tanda matang dan berbunga. Ini tentu saja membuat Yang Chen gembira. Pada saat ini, Yang Chen berada di dalam ruangan, melihat rumput Starflame yang dia tanam di dalam pot menggunakan tanah dari Monster Beast Mountain dan bergumam, proses mekarnya rumput Starflame sungguh luar biasa, itulah perbedaan antara itu dan rumput Qiyang. Rumput Starflame yang mekar dan berbuah bagaikan ulat sutera yang berubah menjadi kupu-kupu, membuat orang terkagum-kagum melihatnya. Petik 2. Yang Chen menatap rumput Starflame dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa rumput itu akan mekar dan menghasilkan buah. Perlu disebutkan bahwa mekar dan berbuahnya Starflame Grass hanya terjadi dalam sekejap. Momen ini tiba dengan cepat. Dengan mata telanjang, rumput Starflame mekar dengan kecepatan yang sangat cepat, bunganya bermekaran, dan kemudian, dengan cepat, buah seukuran ibu jari lahir di dahan bunga. Buah mini ini lembut dan indah, membuat orang sangat senang melihatnya. Buah ini adalah benihnya, benih api aneh. Dengan pengetahuan Yang Chen, dia secara alami bisa merasakan keindahan buah api belimbing. Ungu muda, seperti warna cemerlang bintang, disertai bintik-bintik, buah api belimbing ini tak terlukiskan seperti bintang di langit. Buah bintang api yang legendaris memang luar biasa ajaibnya, seperti bintang di langit. Haha, bisa mendapatkan buah api belimbing ini juga bisa dianggap takdirku. Yang Chen bergumam, tanpa ragu-ragu, dengan hati-hati memetik buah api belimbing. Memegang buah api belimbing, Yang Chen merenung sejenak, lalu menelan buah itu. Sentuhan dingin memasuki tenggorokannya, dan segera, sensasi terbakar yang tak terlukiskan menyusul. Sensasi ini seolah membakar seperti nyala api di tubuh Yang Chen, menyebabkan matanya sedikit terbuka, dan rasa sakit terjalin di tubuhnya, membuatnya berkeringat deras. Namun, rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Yang Chen sekarang. Ketika dia memikirkan tentang api aneh ajaib yang sangat berharga bagi seorang alkemis, kegembiraan di hatinya mengalahkan rasa sakit di tubuhnya. Perlahan-lahan, rasa sakitnya mereda, dan sensasi terbakar yang hebat sepertinya mulai terbentuk di dalam tubuh Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen segera menunjukkan senyuman, dia memindai dengan akal surgawi, dan segera dia menemukan benih terbakar api di dalam tubuhnya. Itu adalah buah api belimbing yang cemerlang, yang menyerupai bintang yang sedang berkembang. Buahnya tidak dicerna oleh Yang Chen, tetapi digabungkan dengannya. Inilah perasaannya. Yang Chen, yang pernah memiliki api aneh di kehidupan sebelumnya, sangat akrab dengan sensasi ini. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan benih api aneh, yang telah menyatu dengannya, langsung beresonansi dengannya. Dalam sekejap, udara di seluruh ruangan dipenuhi dengan 1, 2, 3, lusinan api seperti bintang, menerangi seluruh ruangan. Bab 157, lebih dari satu pengkhianat. Kemunculan nyala api ini memang indah sekali, bagaikan bintang di langit malam, membuat orang terkesima. Yang Chen menatap api itu, dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan bergumam, apakah ini Starfire? Haha, bahkan lebih langka dari Strain Fire yang kudapat di kehidupanku sebelumnya. Dan tidak seperti kehidupanku sebelumnya, ketika aku mendapatkan Strain Fire, aku hanya menggunakannya untuk alchemy. Tanpa Truki, saya tidak bisa mengerahkan kekuatan Strain Fire sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Saya memiliki budidaya seni bela diri dari alam bela diri roh, dan saya dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan api aneh. Ada berbagai jenis api. Misalnya, api matahari yang digunakan oleh Zhu Yinyang hanya dibuat dengan menggunakan yang Qi dan darah esensi. Di atas api matahari, ada api matahari ungu, api yang murni, dan 3 api sejati yang lebih kuat. Zhu Yinyang baru pada level paling dasar dalam bermain api. Namun ada jenis api yang sangat berbeda yang disebut api aneh. Ya, api aneh berbeda dengan api yang diperoleh melalui budidaya, seperti api matahari ungu dan api yang murni yang dapat diperoleh melalui budidaya. Tapi api aneh dipelihara secara alami, lahir dari langit dan bumi, dan sulit ditemukan. Dibandingkan dengan api yang diperoleh melalui budidaya, api aneh sangatlah berharga.
Dan setiap jenis api aneh memiliki kemampuan unik yang berbeda dari api biasa, yang sangat sulit dicapai oleh api yang murni dan jenis api lainnya. Misalnya, Starfire miliknya, kekuatan sucinya terletak pada jangkauannya yang luas. Selama dia mau, apinya bisa langsung menyapu 100 zang dan membunuh orang yang tidak terlihat. Kekuatan dan kemampuan luar biasa ini bahkan sedikit mengejutkan Yang Chen. Yang terpenting kekuatan Starfire terletak pada kekuatan korosifnya. Ya, korosi, bukan terbakar. Api biasa menyala, tetapi Starfire merusak semua yang disentuhnya, termasuk tubuh dan tulang, secara instan dan menyeluruh. Ini adalah aspek yang paling menakutkan, dan justru karena itulah Starfire bisa disebut sebagai api aneh. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, meskipun benih api aneh telah menyatu dengan saya, namun belum sepenuhnya beresonansi dengan saya. Saat saya beresonansi sepenuhnya dengan Seed of Starfire, mungkin Starfire akan memberi saya kejutan tambahan. Yang Chen percaya bahwa Starfire lebih dari apa yang dilihatnya sekarang. Dengan Starfire, Yang Chen secara alami merasa bahagia, dan segera dia meninggalkan pengasingan. Setelah meninggalkan pengasingan, Yang Chen dengan cepat mengetahui situasi terkini keluarga yang dari mulut Yang Jinhe. Saat ini, Yang Chen berada di halaman Yang Jinhe, sedikit terkejut. Oh, kalau begitu, Zhu Yin yang sebenarnya adalah seorang pengecut. Dia mengaku setelah disiksa hanya 3 jam. Ini menarik. Tampaknya geng pencuri kuda tidak sekuat yang kubayangkan. Hei, kamu benar. Ini benar-benar membuatku lengah. Saya pikir Zhu Yin yang, sebagai salah satu dari 12 pelindung hantu ganas, akan sulit ditembus. Tapi ternyata dia sangat menyedihkan. Begitu anggota keluarga yang kami mulai menyiksanya, dia tidak tahan. Tapi itu cukup normal, geng pencuri kuda juga manusia, dan manusia punya kelemahan. Yang Jin dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Yang Chen mengelus dagunya dengan rasa ingin tahu, apa yang diakui Zhu Yin yang. Yang Jin He berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti yang Anda harapkan, penatua yang memang ditangkap oleh Tuan Ketiga, dan selain itu, penatua yang tidak dibunuh, tetapi ditangkap hidup-hidup oleh Tuan Ketiga, bermaksud memeras keluarga Yang, dan menyerahkanmu. Geng pencuri kuda benar-benar mengira mereka punya rencana hebat. Jika bukan karena Anda menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam keluarga Yang dan rencana balasan, situasinya tidak akan terselesaikan. Sangat mudah. Tidak, masalah pengkhianat di keluarga Yang belum selesai. Yang Chen bergumam. Oh, bukankah Susan tertangkap? Masalah pengkhianat harus dianggap selesai. Yang Jin dia sedikit bingung. Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada anggota keluarga yang lain di sekitarnya, jadi dia berkata dengan penuh arti, pemimpin klan, Susan mungkin bukan satu-satunya pengkhianat di keluarga Yang. Apa maksudmu? Yang Jin dia terkejut. Yang Chen terdiam sambil berpikir. Dia tidak tahu bagaimana memulai menjelaskannya. Secara teoritis, dari ingatan Sukun, dia hanya mengetahui tentang satu pengkhianat di keluarga Yang, Susan. Tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres, karena bagaimanapun juga, Susan, seorang pelayan belaka, tidak akan bisa mengetahui banyak tentang situasi penatua Yang Si. Memikirkan hal itu, Yang Chen menghela nafas, saya mungkin membuat marah pemimpin klan dengan mengatakan ini, tetapi dengan situasi keluarga Yang saat ini, saya tidak dapat menyembunyikannya. Sejujurnya, pemimpin klan bisa memikirkannya dengan hati-hati. Susan adalah pelayan penatua Yang, tidak peduli seberapa baik penatua Yang baginya atau seberapa besar dia peduli padanya, statusnya tetaplah pelayan penatua Yang. Itu benar. Yang Jin dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yang Chen. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jadi, pemimpin klan, pikirkanlah. Susan, seorang pelayan, memiliki hubungan yang baik dengan penatua Yang, dan tidak sulit baginya untuk mengetahui keberadaan penatua Yang. Tapi, bagaimana dia bisa tahu keberadaan guru keempat? Coba pikirkan, ini adalah masalah yang sangat kontradiktif, bukan? Yang Jin dia belum pernah memikirkannya seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia mengerutkan kening, merasa bahwa Yang Chen masuk akal. Namun, tidak banyak bukti yang meyakinkan mengenai hal semacam ini. Bagaimana jika Susan memiliki kemampuan investigasi yang luar biasa? Mungkin kamu hanya terlalu memikirkannya. Yang Jin dia berkata, mungkin. Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit.
Jadi, maksudmu ada pengkhianat lain di keluarga yang selain Susan? Jantung Yang Jinhe berdetak kencang. Yang Chen menghela nafas, saya harap saya terlalu memikirkannya, tapi saya hanya merasa ada sesuatu yang salah. Petik 2. Sekarang Yang Jinhe tidak bisa lagi menganggap enteng perkataan Yang Chen, karena Susan diungkap oleh Yang Chen sendiri. Dia berkata dengan nada serius, Yang Chen, ungkapkan saja pikiranmu. Siapa yang Anda curigai sebagai pengkhianat? Jangan ragu untuk memberitahuku, pemimpin klan. Orang lain mungkin tersinggung karenanya, tapi saya cukup berpikiran terbuka. Terkait keselamatan keluarga Yang, saya akan memperlakukan semua orang secara setara setelah hal itu terbukti benar. Yang Chen, pada titik ini, tentu saja tidak akan sombong dan dengan tenang berkata, sebelum Penatua yang ditangkap, orang terakhir yang dia lihat adalah Yang Hang, dan saya curiga itu dia. Setelah terkejut sebentar, Yang Jinhe tiba-tiba menjadi tenang. Pemimpin klan, tidak perlu ada skema lagi untuk memancing ular keluar dari lubang, tapi menurutku kita harus berhati-hati terhadapnya. Tentu saja, semua orang di keluarga yang tahu tentang dendam antara saya dan Yang Hang. Pemimpin klan dapat berpikir bahwa saya membalas karena dendam pribadi. Yang Chen tidak menyangka Yang Jinhe akan menanggapi masalah ini dengan serius. Lagi pula, karena hubungannya dengan Yang Hang, membicarakan masalah ini membuat orang merasa curiga. Bab 158, saya tidak keberatan bermain dengan Anda sampai akhir. Ada beberapa hal yang Yang Chen tidak dapat kendalikan, seperti situasi Yang Hang, semakin dia berkata, Yang Jinhe akan semakin curiga. Jadi, Yang Chen hanya bisa memberikan petunjuk samar, apakah Yang Jinhe mempercayainya atau tidak adalah urusannya sendiri. Untuk saat ini, masalah yang paling penting tetaplah masalah tuan ketiga. Sikap guru ketiga sangat penting. Namun, keluarga yang tidak takut pada tuan ketiga, selama mereka memiliki kartu as Zuyinyang, mereka tidak takut tuan ketiga tidak akan menyerah. Ada banyak publisitas tentang hal ini di pihak keluarga Yang, lagi pula, mereka dilindungi oleh keluarga Feng, jadi mereka tidak terlalu takut dengan geng pencuri kuda. Setelah menangkap Zuyinyang, Yang Jinhe segera mengirimkan seseorang untuk menyebarkan berita tersebut, mengatakan bahwa keluarga yang telah menangkap Zuyinyang. Bagaimanapun, berita seperti itu hanyalah gosip, dan berbagai suku besar tentu saja tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, ketika berita itu sampai ke telinga tuan ketiga, maknanya berbeda. Zuyinyang sudah lama tidak berhubungan, dan mengingat gosip bahwa Zuyinyang telah jatuh ke tangan keluarga Yang, tuan ketiga, tidak peduli betapa bodohnya dia, tahu bahwa Zuyinyang akan lebih baik, kemungkinan besar akan hancur. Bagaimana dia bisa duduk diam? Dia segera mengirim utusan ke keluarga Yang, dan kedua belah pihak membuka pintu mereka dan menjelaskan bahwa Penatua Yang Si dan Zuyinyang berada di tangan satu sama lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan negosiasi untuk menukar kedua orang tersebut di depan Monster Beast Mountain 3 hari kemudian. Keluarga Yang dan geng pencuri kuda tidak berusaha menyembunyikan masalah ini. Sebaliknya, keluarga Yang dan geng pencuri kuda ingin menggunakan kesempatan ini untuk saling menghalangi di depan berbagai suku. Hal ini menyebabkan berita menyebar dengan cepat hingga ke telinga masyarakat dari berbagai suku. Keluarga Yang menangkap 12 hantu besar geng bandit kuda. Pelindung. Haha, sungguh sebuah lelucon. Beranikah mereka melakukan hal seperti itu? Geng pencuri kuda tidak akan mengganggu mereka jika mereka bijaksana, dan mereka bahkan berani menimbulkan masalah bagi geng pencuri kuda. Ini hanya rumor, tidak layak dipercaya. Jika menurutmu berita ini palsu, ada berita lain, bahwa 3 hari kemudian, keluarga Yang dan geng pencuri kuda akan secara resmi memulai negosiasi di depan Monster Beast Mountain. Dikatakan bahwa geng pencuri kuda pertama-tama menangkap Penatua Yang Si dari keluarga Yang, dan kemudian keluarga Yang menangkap Zuyinyang. Kedua belah pihak pergi ke Monster Beast Mountain untuk merundingkan masalah ini. Benar-benar, ini menarik, anggota keluarga Yang bernegosiasi dengan geng pencuri kuda. Pokoknya, aku harus pergi melihatnya sendiri. Dengan berita yang menyebar dengan cepat, keluarga Yang dan geng pencuri kuda menjadi topik hangat di kalangan orang-orang. Ada yang mempertanyakannya, ada pula yang hanya ingin menyaksikan keseruannya. Ini juga mencapai efek yang diharapkan dari keluarga Yang.
Keluarga yang awalnya ingin menghalangi berbagai suku melalui negosiasi dengan geng pencuri kuda, membuat mereka sadar akan kemampuan keluarga yang berani memprovokasi keluarga yang, bahkan di alam roh bela diri, seseorang masih harus menyerah. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Tidak banyak orang dari keluarga yang menghadiri negosiasi kali ini, dipimpin oleh Yang Jinhe dan Yang Chen, serta sejumlah kecil ahli T0D dari keluarga yang leluhur agung Yang Zhengyi tetap bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya. Dengan cara ini, tim keluarga yang tiba di Monster Beast Mountain tepat waktu dan menunggu kedatangan anggota geng pencuri kuda. Anggota keluarga yang ada di sini. Itu adalah anggota keluarga yang. Anggota geng pencuri kuda belum tiba, tetapi banyak suku di hutan belantara besar, yang telah mendengar berita tersebut, mengirim orang ke sana. Mereka bilang mereka di sini untuk menyaksikan kegembiraan, tetapi banyak suku yang penasaran dengan apa yang terjadi antara keluarga yang dan geng pencuri kuda. Dengan kedatangan keluarga yang, tampaknya masalah ini ada benarnya. Tidak jelas kapan orang-orang dari geng pencuri kuda akan tiba. Hei, orang-orang dari geng pencuri kuda telah tiba. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan sekelompok orang tiba-tiba menerobos kerumunan, dan pria dominan yang memimpin mereka tidak lain adalah tuan ketiga dari geng pencuri kuda. Menunggang kuda yang bagus, tuan ketiga melihat anggota keluarga yang telah tiba dan mendengus dingin, anggota keluarga yang, kamu cukup tepat waktu. Petik 2. Segera kembali padamu. Sebagai kepala keluarga yang, momentum Yang Jinhe secara alami tidak akan kalah dengan tuan ketiga, dan berkata, Anda mengundang kami untuk bernegosiasi di Gunung Monster Beast, dan tentu saja kami ingin memberi wajah pada tuan ketiga. Tidak jelas apa yang guru ketiga ingin diskusikan dengan keluarga yang kita. Yang Jinhe, jangan berpura-pura bodoh. Kita semua tahu apa yang terjadi, Anda menginginkan orang ini, dan saya membawanya. Tuan ketiga menyipitkan matanya, lalu memerintahkan, bawalah lelaki tua dari keluarga yang. Kemudian, para bandit di belakangnya menyeret lelaki tua berkerudung itu menghadap ke bawah. Terlihat agak acak-acakan di tanah, lelaki tua itu ditarik secara paksa oleh seseorang dan tudung kepalanya dilepas, memperlihatkan tidak lain adalah Penatua Yang. Pada saat ini, mulut Penatua Yang si berlumuran darah, terlihat sangat menyedihkan. Dia masih memiliki harga diri ketika dia diseret oleh geng pencuri kuda dan mengerang, jangan sentuh aku. Dasar bodoh, keras kepala, kamu cukup tangguh, ya. Bandit itu menamparkan wajah Penatua Yang si dengan punggung tangannya. Tuan keempat. Petik 2. Tuan keempat. Petik 2. Melihat adegan ini, anggota keluarga yang dipenuhi dengan rasa malu dan marah, menatap tajam ke arah anggota geng pencuri kuda. Beraninya para bandit ini mempermalukan Penatua Yang si seperti ini. Tuan ketiga mencibir, saya telah membawa orang itu dengan selamat ke sini, lihat baik-baik, jangan khawatir, meskipun dia telah melalui masa-masa sulit beberapa hari terakhir ini, selama dia masih hidup, hahaha. Saat dia mengucapkan kata, aman, tuan ketiga dengan sengaja menekankan nadanya. Jelas sekali, dia memberi tahu anggota keluarga yang bahwa hari-hari Penatua Yang duduk di geng pencuri kuda jauh dari nyaman. Itu adalah sebuah provokasi. Yang Chen melihat adegan ini dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyeret keluar Zhu Yinyang yang terikat. Kemudian, dia melepas tudung hitam Zhu Yinyang, dan menamparkan wajahnya, membuatnya memuntahkan darah. Mendengar teriakan menyedihkan Zhu Yinyang, Yang Chen merasa satu tamparan saja tidak cukup dan menamparnya beberapa kali berturut-turut. Kemudian, Yang Chen menyeret keluar Zhu Yinyang yang setengah mati dan berkata, ketiga. Guru, terima kasih kepada Anda, kami juga, dengan selamat, membawa Zhu Yinyang. Apa yang saya maksud? Yang Chen mencibir, menamparkan wajah Zhu Yinyang lagi, membuatnya memuntahkan darah, apakah kamu tidak mengerti, tuan ketiga? Jika kamu suka memainkan game ini, aku, Yang Chen, tidak akan keberatan bermain bersamamu. Anda memukul anggota keluarga yang kami, dan kami tidak diizinkan memukul anggota geng pencuri kuda Anda. Yang Chen tidak terlalu mempercayainya. Jika Anda berani memukul Penatua Yang si sekali, saya berani memukul Zhu Yinyang Anda 10 kali. Pertama, perbarui bagian ini, karena membutuhkan banyak waktu untuk meninjau dengan cermat kesalahan ketik dan segmen dalam bab-babnya, tetapi ke-30 bab tersebut akan diperbarui sebelum jam 10 malam ini.
Baiklah, mari kita mulai dengan menanyakan beberapa tips dan suara rekomendasi di sini. Semuanya, tolong beri kami dukungan Anda. Bab 159, dia benar-benar memasuki alam roh bela diri. Hal ini membuat hati Tuan Ketiga berdarah. Zhu Yinyang, seorang master spirit martial realm yang bermartabat, menghabiskan sumber daya yang tak terbayangkan bagi bandit mereka untuk mengolahnya. Namun sekarang, dia telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat buruk, dipukuli seperti anjing oleh Yang Chen. Hal yang paling krusial adalah Zhu Yinyang adalah pelindung hantu ganas dari geng pencuri kuda mereka. Menamparkan wajah Zhu Yinyang sama seperti menamparkan wajah Tuan Ketiga. Guru Ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, nak, kamu punya nyali. Saya, Tuan Ketiga, telah mengembara di hutan belantara besar selama bertahun-tahun, dan Anda adalah bocah nakal pertama yang cukup berani untuk memprovokasi saya." Tuan Ketiga, berhenti bicara omong kosong. Karena orang itu sudah dibawa ke sini, bisakah kita bertukar sandera sekarang? Yang Jinhe mendengus dingin. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, jadi dia langsung melanjutkan. Tukar sandera. Tentu saja kita bisa. Tapi sebelum itu, saya punya satu syarat lagi. Tuan Ketiga menjilat bibirnya. Yang Jinhe tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tuan Ketiga, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Haha, sederhana. Jika Anda ingin bertukar sandera, saya setuju. Namun, Anda harus berjanji untuk membiarkan Yang Chen menerima satu serangan telapak tangan dari saya. Jangan khawatir, cukup satu serangan. Setelah itu, pena tua Yang Si akan dikembalikan kepada Anda. Tuan Ketiga menyipitkan matanya. Setelah mendengar ini, Yang Jinhe langsung marah, kehadirannya semakin kuat. Tuan Ketiga, apakah Anda memperlakukan keluarga yang sebagai orang yang penurut? Hidup untuk hidup, itulah aturannya. Tapi Anda membuat syarat tambahan sekarang. Tidakkah menurutmu itu tidak pantas? Nyawa ganti nyawa memang sebuah aturan, tapi sekarang saya tidak ingin bertukar sandera secara normal. Tuan Ketiga mencibir. Apa, kamu ingin Zhu Yinyang mati? Suara Yang Jinhe dingin dan mengancam. Haha, karena Zhu Yinyang telah jatuh ke tangan keluargamu Yang, itu berarti dia tidak berguna. Kami memiliki anggota lain di kelompok bandit kami untuk menggantikan sampah alam bela diri roh tingkat pertama yang tidak berharga seperti dia. Bukan masalah besar. Kami bisa membunuh penatua Yang Si, dan Anda bisa membunuh Zhu Yinyang. Lagi pula aku tidak keberatan. Tuan Ketiga menyipitkan matanya. Tujuan utamanya adalah membunuh Yang Chen sejak awal. Menculik penatua Yang Si juga untuk tujuan itu. Bagaimana dia sekarang bisa melepaskan Yang Chen dengan begitu mudah? Dia ingin menggunakan penatua Yang Si untuk memaksa tangan Yang Chen. Itu semua tergantung apakah Yang Chen mau menerima umpan atau tidak. Ini adalah skema yang terang-terangan. Namun, mengetahui sepenuhnya bahwa dia sedang melangkah ke dalam lubang api, Yang Chen tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Pada saat ini, Yang Chen berkata, "Baiklah, saya akan menerima serangan telapak tangan Anda, tapi saya harap Anda, Tuan Ketiga, menepati janji Anda. Mengandalkan suku lain di Great Wilderness untuk membantu. Tentu saja hal itu tidak akan mudah. Karena para bandit tidak mengambil tindakan dalam beberapa tahun terakhir, semua suku besar menjadi berpuas diri. Kecuali jika para bandit membawa malapetaka ke kepala mereka, mereka akan tetap acuh tak acuh. Sekalipun mereka membantu, mereka tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Yang Chen memahami bahwa mengandalkan bantuan orang lain adalah hal yang mustahil, bahkan keluarga Feng pun tidak terkecuali. Yang Chen, berpikirlah 3 kali sebelum bertindak. Yang Jinhe memperingatkan. Mata penatua Yang Si membelalak. Yang Chen, jangan membuat keputusan gegabah. Tuan Ketiga jelas ingin membunuhmu. Jika sesuatu terjadi padamu, kehidupan lamaku tidak akan cukup sebagai kompensasinya. Yang Chen, kamu perlu tahu bahwa kamu adalah masa depan keluarga Yang. Bagaimana hidupku bisa lebih penting daripada hidupmu? Penatua Yang Si benar-benar cemas sekarang. Yang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan hal itu terjadi? Tua bangka, diamlah. Seorang bandit menamparkan wajah Elder Yang Sits dan berteriak. Yang Chen kemudian berbisik kepada Yang Jinhe, pemimpin klan, saya tahu batas kemampuan saya. Yang Chen, saya tahu Anda telah memasuki alam bela diri roh,
tetapi guru ketiga telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri roh. Tingkat budidaya seni bela diri Anda adalah dua bidang yang terpisah. Itu adalah perbedaan yang sangat besar. Jangan tertipu tipuannya. Yang Jinhe menasihati dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Kalau begitu, haruskah kita membiarkan tetua si mati saja? Yang Jinhe menghela nafas. Jika perlu, bahkan jika Penatua si meninggal, itu tidak akan membahayakanmu. Jelas bahwa di keluarga Yang, status Penatua si masih lebih rendah daripada Yang Chen. Anggota spirit martial realm sangat berarti bagi suatu suku, bukan hanya keluarga Yang, tetapi juga para bandit. Yang Chen mengerutkan alisnya, pemimpin klan, saya punya kartu truf. Yakinlah, Tuan ketiga tidak akan bisa menyentuhku. Penatua si telah menunjukkan kebaikan kepadaku, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Karena itu, Yang Chen melangkah maju. Tuan ketiga, saya setuju. Yang Chen menyatakan. Yang Chen, jangan. Penatua Yang Si meraung. Namun, mulutnya dengan cepat ditutup oleh seseorang, meninggalkan dia menatap Yang Chen dengan tatapan enggan, takut Yang Chen membuat keputusan yang ceroboh. Tuan ketiga menjilat bibirnya, Yang Chen, harus saya akui bahwa saya terkesan. Seorang anak rilem pemurnian tubuh sepertimu berani melakukan serangan telapak tanganku hanya untuk menyelamatkan Penatua Yang Si. Haha, yakinlah, setelah serangan telapak tangan ini, saya akan mengembalikan Penatua Yang Si ke keluarga Anda dengan selamat. Ekspresi Yang Chen menjadi dingin. Jelas sekali bahwa Tuan ketiga ingin menggunakan serangan telapak tangan ini untuk membunuhnya. Begitu dia meninggal, akankah Tuan ketiga benar-benar mengampuni Penatua Yang Si? Dengan kematiannya, kekhawatiran terbesar Tuan ketiga akan hilang. Apakah dia benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian Penatua Yang Si? Sementara Tuan ketiga memendam niat buruk, Yang Chen juga punya rencananya sendiri. Biarkan dia bunuh diri. Tentu saja tidak. Namun, orang-orang dari ratusan klan di hutan belantara besar jelas berpikir sebaliknya. Di mata mereka, Yang Chen tidak diragukan lagi melakukan pertaruhan sembrono seperti anak yang keras kepala. Apa yang dipikirkan Yang Chen? Bodoh, bodoh. Bagaimana Yang Chen bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Penatua Yang Si yang sudah tua? Itu tidak layak. Tidakkah dia tahu berapa banyak yang bisa dia capai jika dia tetap hidup? Sebaliknya, dia mencoba menyelamatkan seorang lelaki tua yang tidak memiliki prospek masa depan. Itu sungguh bodoh. Banyak orang mengira Yang Chen bodoh, tetapi anggota keluarga Feng berpikir berbeda. Tanpa diduga, Feng Changkong dan Feng Wuyang tiba, bersama perwakilan dari banyak suku besar lainnya. Bagaimanapun, ini melibatkan peristiwa besar para bandit. Tidak ada yang berani menganggap entengnya. Tidak seperti yang lain, Feng Wuyang dan Feng Changkong memiliki kemampuan untuk membedakan tingkat budidaya seni bela diri orang lain. Pada saat ini, Feng Changkong mengerutkan kening, aneh, ayah, saya tidak bisa melihat tingkat budidaya seni bela diri Yang Chen. Kecuali dia memasuki alam roh bela diri, tidak mungkin saya tidak bisa melihatnya dengan tingkat kultivasi saya. Tapi bagaimana Yang Chen bisa memasuki alam bela diri roh di usia yang begitu muda? Ayah, kamu seharusnya bisa melihat sesuatu dengan tingkat kultivasimu, kan? Mata Feng Wuyang dipenuhi keterkejutan, dan setelah beberapa saat, dia bergumam. Kamu benar, Yang Chen memang telah memasuki alam roh bela diri. Apa? Setelah mendengar ini, Feng Changkong menatap Yang Chen, pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya. Yang Chen telah memasuki alam roh bela diri. Bab 160, Alam Bela Diri Roh berusia 14 tahun. Keluarga Feng memiliki keahlian khusus ini, tetapi yang lain tidak. Tuan ketiga juga tidak mengetahui kekuatan seni bela diri spesifik Yang Chen. Namun, dia pergi dengan niat membunuh Yang Chen, dan begitu dia bergerak, dia langsung menggunakan gerakan pembunuhnya. Hahaha, Yang Chen, ambil telapak tanganku. Ketika kata-kata ini jatuh, Tuan ketiga tiba-tiba memukulkan telapak tangannya. Saat telapak tangan ini ditembakkan, seketika, badai berskala kecil yang terbentuk oleh angin kencang berkumpul di udara. Badai itu jelas didorong oleh Truki, dan ketika lahir, badai itu langsung meluncur ke arah Yang Chen. Tuan ketiga benar-benar tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Feng Changkong bergumam, dia memulai dengan menggunakan Fierce Wind Palm-nya yang terkenal,
bahkan jika Yang Chen telah memasuki alam spirit marsial, dia tidak dapat menahan gerakan ini sama sekali. Bahkan jika dia berada di alam bela diri roh tingkat ketiga, dia masih akan menderita karena gerakan ini. Feng Wuyang berdiri dengan tangan terlipat, tenang dan tenang, tidak perlu terburu-buru. Saya dapat melihat bahwa anak ini tidak terlihat panik sama sekali, dia mungkin memiliki beberapa trik tersembunyi. Jika dia benar-benar putus asa, dia masih memiliki jimat pelindung yang kuberikan padanya, itu tidak masalah. Memang benar, dibandingkan dengan serangan kekuatan penuhmu, Fierce Wind Palm milik Tuan Ketiga hanyalah sebuah mantra kecil di depan mantra yang hebat. Feng Changkong menyeringai, dia tidak ingin ada masalah menimpa calon menantunya. Tidak semua orang tahu bahwa Yang Chen memiliki kartu truf tersembunyi. Jimat pelindung, setidaknya banyak kepala suku besar yang hadir tidak tega menyaksikan Tuan Ketiga menggunakan telapak angin Fierce. Ah, sayang sekali, orang jenius telah sampai pada tujuan ini. Kematian tidak sepadan. Sungguh tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa demi orang tua yang tidak punya masa depan. Guru Ketiga menggunakan telapak angin Fierce, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan praktisi seni bela diri dengan level yang sama pun akan menderita jika mereka menghadapinya, apalagi praktisi rilem pemurnian tubuh belaka. Tidak mungkin Yang Chen akan mampu melebihi jumlah Tuan Ketiga. Semua suku besar menghela nafas dengan menyesal. Jenius pertama dari Great Wilderness lahir di tempat yang salah, suku tingkat menengah seperti keluarga Yang. Jika Yang Chen muncul di suku besar mereka, apakah dia akan mengalami akibat yang menyedihkan? Yang paling senang pastilah keluarga Wang. Wang Dacui melihat Yang Chen dengan berani mencoba mengambil telapak tangan dari Tuan Ketiga, dan segera setelah Tuan Ketiga tidak menunjukkan belas kasihan, Wang Dacui tertawa, pencuri kecil ini, Yang Chen, membuat kesalahan besar. Hahaha, dia berani mengambil tindakan dari Tuan Ketiga secara terbuka, kematian saja tidak cukup untuk dikasihani. Anak ini meninggal, dan ini menyelamatkan saya dari kesulitan memecahkan masalah besar. Namun, saat dia sedang gembira, tiba-tiba, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Pada saat ini, tubuh Yang Chen bergetar, dan dalam sekejap, dia berdiri di udara. Yang Chen terbang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin? Apakah Yang Chen sudah terbang? Bukankah itu pertanda pembangkit tenaga listrik spirit martial Rilem? Bagaimana seorang praktisi Rilem pemurnian tubuh bisa terbang? Yang Chen memasuki alam bela diri roh, bagaimana mungkin? Tanpa memberi orang waktu untuk berpikir, pada titik ini, Yang Chen melihat badai mendekat, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan darah esensi dan ki sejati di telapak tangannya, berteriak, telapak awan gelap gunung hitam. Saat telapak tangan keluar, bayangan besar dari telapak tangan terbentuk seketika. Saat bayangan palem ini lahir, membuat Tuan Ketiga mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pada saat Tuan Ketiga kebingungan, bayangan telapak awan hitam gunung hitam Yang Chen langsung bertabrakan dengan badai. Tabrakan ini mengguncang bumi dan sedikit menggetarkannya. Segera setelah itu, orang-orang dapat melihat pemandangan di tengah pertempuran. Yang Chen tidak berubah menjadi mayat dingin seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, pemuda itu berdiri di udara dengan tangan di belakangnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin kencang. Dia menghadapi Guru Ketiga dalam keadaan buntu. Selain itu, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Tampaknya badai itu sama sekali tidak mengancam Yang Chen. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Yang Chen membubarkan telapak tangan Tuan Ketiga. Soalnya, Yang Chen memang sedang terbang. Dia berdiri di udara, yang merupakan tanda dari alam bela diri roh. Memang, itu adalah tanda dari alam bela diri roh. Pada awalnya, ketika saya hanya melihat Yang Chen berdiri di udara, saya pikir dia telah menggunakan jimat roh, tetapi ketika dia menggunakan telapak tangan itu sekarang dan mematahkan telapak angin sengit Guru Ketiga, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi alam pemurnian tubuh, bisa menggunakan. Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh. 14 tahun, Yang Chen baru berusia 14 tahun. Alam bela diri roh berusia 14 tahun. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Spirit martial Rilem berusia 14 tahun, belum pernah terjadi sebelumnya, orang nomor satu di hutan belantara yang luar biasa. Yang Chen berhasil mencapai alam bela diri roh sebelum dia berusia 15 tahun.
Orang yang paling terkejut pastilah Tuan Ketiga. Pada saat ini, Tuan Ketiga menatap Yang Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin. Yang Chen, aku tidak menyangka kamu akan memasuki alam bela diri roh. Hehe, mengecewakan Tuan Ketiga. Sekarang setelah semuanya selesai dengan satu tangan, Tuan Ketiga, bisakah Anda melepaskan orang-orangnya? Yang Chen berkata tanpa emosi. Wajah Tuan Ketiga menjadi hitam dan biru sesaat, dan setelah beberapa napas, dia tiba-tiba memutuskan untuk mengambil tindakan lagi, nak, mati. Saat hatinya terguncang, dia sudah tenang. Yang Chen memasuki alam bela diri roh pada usia yang begitu muda, dan jika dia menunda lebih lama lagi, siapa yang bisa mengendalikan Yang Chen jika dia diberi waktu untuk tumbuh? Bahkan ketua geng pencuri kuda mereka harus tunduk pada Yang Chen. Anak ini tidak bisa dipelihara. Sebelum dia besar nanti, dia harus dicekik di buayannya. Melihat tindakan Tuan Ketiga, Yang Zhengyi, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tentu saja tidak akan ragu dan hendak membantu Yang Chen. Namun, saat Yang Zhengyi hendak mengambil tindakan, tiba-tiba Feng Changkong dan Feng Wuyang muncul entah dari mana dan menghalangi jalan Yang Zhengyi. Hah! Saudara Wuyang, bagaimana kamu sampai di sini? Yang Zhengyi tercengang. Tepat sekali kalian berdua datang. Tuan Ketiga telah mengingkari janjinya dan masih berusaha menyakiti Yang Chen. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil keuntungan dari Yang Chen. Feng Changkong dan Feng Wuyang saling memandang dan kemudian Feng Wuyang berkata, Saudara Zhengyi tidak perlu cemas. Saya telah memberikan jimat pelindung kepada anak keluarga yang Anda yang berisi serangan kekuatan penuh saya. Bahkan jika Yang Chen tidak cukup baik, dia tidak akan menderita kerugian apapun di tangan Tuan Ketiga. Apakah ada hal seperti itu? Yang Zhengyi ragu-ragu sejenak. Keluarga Feng kami memiliki banyak hubungan dengan Yang Chen. Feng Wuyang berkata, kalau tidak, kenapa aku harus melindunginya? Tapi, kamu tidak bisa membiarkan Yang Chen menghadapi Liu Shan sendirian, Yang Chen masih muda. Yang Zhengyi masih khawatir. Feng Wuyang menyeringai dan berkata, jangan khawatir, saya ingin tahu tentang batasan anak Yang Chen ini. Tidak perlu terburu-buru. Jika itu benar-benar penting, saudara yang tidak perlu mengambil tindakan. Saya pribadi akan memberi pelajaran pada guru ketiga. Saya juga akan memastikan bahwa penatua Yang Si dari keluarga yang Anda aman dan sehat. Selama ketua geng pencuri kuda tidak keluar, bukan giliran Liu Shan yang mengambil keputusan akhir di hutan belantara besar ini. Bab 161, dia, niat membunuh ditentukan. Kata-kata Feng Wuyang dipenuhi dengan dominasi yang luar biasa, tetapi kata-kata itu memberikan rasa tenang kepada orang-orang. Sekarang Yang Zhengyi hanya bisa memilih untuk mempercayai Feng Wuyang, lagi pula keluarga Feng memang memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Yang. Sebenarnya, dia juga sangat penasaran untuk mengetahui batas kemampuan Yang Chen. Setidaknya, dari penampilan pertarungan Yang Chen dengan Tuan Ketiga, sepertinya dia cukup nyaman. Memang Yang Chen masih tenang dan tenang saat bertarung dengan Tuan Ketiga. Meskipun dia merasa aneh karena Yang Zhengyi tidak muncul, dia tidak panik. Karena Yang Zhengyi tidak muncul, dia juga penasaran dengan kekuatan sejati Tuan Ketiga saat dia berada di alam bela diri roh lapisan ketiga. Pada titik ini, Yang Chen telah mengeluarkan tombak peraknya, dan ketika dia bergerak, ribuan bayangan tombak berkumpul dan langsung menyapu ke arah Tuan Ketiga. Yang Chen telah mengambil tindakan. Ribuan bayangan tombak, apakah ini kekuatan sebenarnya Yang Chen? Banyak ahli di alam bela diri roh tingkat pertama dari suku besar menelan air liur mereka. Mereka bertanya pada diri sendiri, bisakah mereka dengan mudah menghadapi langkah Yang Chen jika mereka menghadapinya? Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa gerakan Yang Chen dapat melarutkan teknik telapak angin sengit milik guru ketiga membuat kulit kepala mereka tergelitik. Namun, guru ketiga bukanlah orang biasa. Ketika Yang Chen bergerak, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan pada saat berikutnya, angin puyuh yang kuat terbentuk di sekelilingnya dengan lambaian tangannya. Angin puyuh ini langsung bertabrakan dengan ribuan bayangan tombak Yang Chen. Bayangan tombak itu tampak seperti telur yang menghantam batu, dilarutkan selapis demi selapis oleh angin puyuh. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menarik napas ringan dan bergumam, si hitam. Mountain Dark Cloud Palm juga tidak bisa menghadapi Tuan Ketiga ini. Phantom Shadows juga sepertinya tidak berpengaruh. Tuan Ketiga ini benar-benar ahli alam bela diri roh lapisan ketiga,
dan bukan seseorang seperti Zhu Yinyang yang hanya berada di lapisan pertama. Yang Chen, kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan dirimu sendiri? Hahaha, bersiaplah untuk mati. Suara berat Tuan Ketiga menggelegar di telinga mereka. Saat berbicara dengan penuh semangat, hatinya menjadi semakin cemas. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama, dan dia bahkan masih tidak bisa mengalahkan Yang Chen. Memalukan sekali. Yang paling penting adalah waktunya terbatas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Zhengyi tidak muncul untuk menyelamatkan Yang Chen, dia tahu bahwa Yang Zhengyi tidak bisa duduk diam dan membiarkan Yang Chen menderita. Dia memiliki kemampuan untuk menekan Yang Chen, tetapi Yang Zhengyi adalah karakter yang merepotkan. Yang terpenting, keluarga Feng juga hadir hari ini. Tuan Ketiga memutar otak, memikirkan cara membunuh Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia menderita beberapa kerugian dan berpikir dalam hati, sepertinya satu-satunya cara sekarang adalah dengan menggunakan bintang api misterius yang baru saja saya peroleh. Dengan menggunakan kekuatan korosif Starfire, mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tapi setelah memikirkannya lebih lanjut, Yang Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak bisa menggunakan Starfire dengan mudah. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang Dahuang, begitu api aneh menyebar, saya bisa berada dalam bahaya besar. Pada saat itu, akan sulit untuk lolos dari kematian bahkan jika aku mencapai asalnya. Alam bela diri. Yang Chen memahami pepatah, seorang pria tanpa rasa bersalah menanggung beban dosa, selama ini. Ketika dia pertama kali dibunuh oleh Hua Wanru, akar permasalahannya adalah dia memiliki terlalu banyak harta. Dan Strain Fire adalah harta yang lebih berharga yang akan membuat banyak orang menjadi gila. Setelah terekspos, dia takut dia tidak akan tahu berapa banyak orang kuat yang akan muncul di hutan belantara besar, membunuhnya dan mengeluarkan benih api dari tubuhnya, memindahkannya ke tubuh mereka. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Yang Chen akhirnya tenang. Saya tidak bisa menggunakan Starfire dengan mudah, tapi bukan berarti saya tidak bisa menggunakannya sama sekali, gumam Yang Chen. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jimat penyelamat jiwa yang diberikan senior Feng kepadaku, dan dengan jimat roh, aku akan memiliki kesempatan untuk menciptakan beberapa penghalang. Pada saat itu, saya dapat menggunakan Starfire untuk menutupi telinga dan mata saya sambil membunuh Tuan Ketiga. Ya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa selama pertarungan Yang Chen dengan Tuan Ketiga, dia tidak berpikir untuk melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan hidupnya tetapi untuk membunuh Tuan Ketiga. Mata Yang Chen bersinar dengan sedikit kegilaan. Tuan Ketiga ini telah mencoba mengambil nyawanya beberapa kali, apakah dia benar-benar berpikir Yang Chen adalah orang yang mudah? Ingin membunuhnya. Tidak peduli apakah itu Tuan Ketiga atau bahkan Raja Surga sendiri, Yang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tuan Ketiga jelas tidak menyadari niat membunuh yang keluar dari Yang Chen. Dia hanya berpikir bahwa yang lebih dikhawatirkan oleh Yang Chen adalah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, dia tertawa dengan tidak bermoral, Yang Chen, lakukan salah satu gerakanku lagi. Melihat adegan ini, Yang Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengeluarkan jimat roh yang telah dikerahkan oleh Fen Wuyang dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian langsung merobek jimat itu, mengincar Tuan Ketiga. Hah! Tuan Ketiga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan truki yang kuat yang berasal dari jimat itu. Ki sejati ini jelas bukan dari Yang Chen, itu setidaknya harus menjadi alam bela diri roh tingkat ke-6. Dia sangat akrab dengannya, itu adalah ki sejati Feng Wuyang. Tidak baik. Dengan pengalamannya yang kaya, Tuan Ketiga langsung merasakan bahaya. Terlambat, teriak Yang Chen. Dalam sekejap, jimat roh berkumpul menjadi sebuah tangan raksasa, dan tangan ini melonjak ke langit dan menamparkan ke arah Tuan Ketiga. Wajah Tuan Ketiga berubah drastis. Dia menggunakan semua teknik yang dia miliki, dan badai yang terbentuk oleh angin menderu langsung menyerbu menuju tangan raksasa itu. Namun, hal itu diikuti dengan pembubaran lapis demi lapis. Kekuatan tangan raksasa itu tidak diragukan lagi luar biasa. Hah! Feng Wuyang melihat adegan ini dan secara alami tahu bahwa Yang Chen telah menggunakan jimat penyelamat yang dia berikan padanya. Dia mengerutkan kening, apa yang terjadi?
Saya memberikan jimat itu kepada Yang Chen, dan dia seharusnya menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun gerakan Tuan Ketiga kejam, mereka tidak dapat melukai Yang Chen. Mengapa anak ini menggunakan jimatku begitu cepat? Dia bingung dalam hatinya tetapi tidak membuat penilaian tergesa-gesa. Dia hanya melihat Tuan Ketiga, tampak sedih, menghadapi kekuatan jimat roh. Setelah menggunakan semua teknik yang dia miliki, dia masih tidak bisa mematahkan tangan raksasa itu. Dia dipukul dengan keras, dan segera setelah itu, Tuan Ketiga mengeluarkan seteguk darah, pakaiannya acak-acakan, terlihat sangat malu. Saat ini, kemarahan Tuan Ketiga tidak dapat dihentikan. Yang Chen, aku ingin kamu mati. Kamu ingin aku mati. Liu Shan, saya ingin melihat siapa yang akan mati hari ini, kata Yang Chen sambil matanya memerah karena marah. Dia menjentikkan jarinya, pada titik tertentu, Starfire yang disembunyikan secara diam-diam tiba-tiba menerkam ke arah Tuan Ketiga. Tuan Ketiga terkejut oleh kekuatan jimat roh, dan bagaimana dia bisa menyadari api bintang yang diam-diam mendekatinya. Sudah terlambat untuk menolak ketika dia terkejut karena Starfire telah mengelilinginya sepenuhnya. Apa ini? Ah! Tuan Ketiga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, melihat lengannya perlahan-lahan terkorosi, perasaan ancaman kematian yang menakjubkan menyebar dari lubuk hatinya, menyebabkan Tuan Ketiga berkeringat dingin. Liu Shan, mati. Raungan Yang Chen bergema di atas gunung. Dia telah memutuskan untuk membunuh. Bab 162, membunuh Tuan Ketiga. Bagaimanapun juga, Tuan Ketiga adalah seorang bandit berpengalaman, yang menghabiskan seluruh hidupnya menjilat darah dari ujung pisaunya. Ketika dia menyadari ancaman kematian, dia melihat kekuatan korosif di lengannya. Tanpa berkata apa-apa, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia dengan brutal memotong lengannya. Muncrat. Darah berceceran. Harus dikatakan bahwa pilihannya cukup tepat. Namun, saat ini pilihannya yang tepat tidak dapat menyelamatkannya. Meskipun memotong lengannya menghentikan kekuatan korosif Starfire, tombak Yang Chen sudah mendekat. Bagaimana dia, yang terluka parah, bisa menahan tombak Yang Chen? Tuan Ketiga meraung, Yang Chen, apakah kamu berani membunuhku? Mata Yang Chen dingin, dan dia berteriak pelan, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Itu terjadi dalam sekejap. Meskipun suaranya tidak jelas, tetapi sesosok hantu terlihat melintas. Tombak Yang Chen menembus tubuh Tuan Ketiga, dan dalam sekejap, Tuan Ketiga jatuh dari langit, berubah menjadi mayat yang dingin dan mati. Saat Yang Chen membunuh Tuan Ketiga, desir-desir-desir, 4 atau 5 sosok tiba-tiba muncul di sekitar Yang Chen. Di garis depan adalah Feng Changkong dan Feng Wuyang, yang dikenal oleh Yang Chen. Pada saat ini, Feng Wuyang tidak punya waktu untuk melihat Yang Chen, dia berlari ke samping mayat Tuan Ketiga, mengulurkan tangan untuk memeriksanya, dan wajahnya perlahan berubah menjadi jelek. Ayah, apa yang terjadi dengan Liu Shan? Feng Changkong mau tidak mau bertanya. Dia meninggal. Feng Wuyang menghela nafas dengan nada berat. Saat kata-kata ini jatuh, semua orang dari 12 suku besar tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Ketiga sudah meninggal, dibunuh oleh Yang Chen. Hampir tidak ada yang berani mempercayai fakta ini, tetapi mayat Tuan Ketiga memang ada di sana, dengan lengan patah dan wajah mengerikan, sekarat dengan sangat keengganan. Feng Wuyang berkata tanpa ekspresi, Yang Chen, kamu. Yang Chen jatuh dari langit dan berkata, Feng Senior. Apa yang harus aku katakan tentangmu? Feng Wuyang melambaikan tangannya, wajahnya tidak wajar dan cemas, katakan padaku, apakah kamu benar-benar harus bertarung sampai mati dengan Tuan Ketiga? Orang-orang dari Great Wild Hundred Clan kita semuanya ada di sini. Akankah kami benar-benar membiarkan Anda dimanfaatkan oleh Tuan Ketiga? Jika Anda hanya melukai Tuan Ketiga, semuanya akan baik-baik saja, tetapi sekarang setelah Anda membunuhnya, kita berada dalam masalah besar. Yang Chen tidak bodoh. Begitu Tuan Ketiga meninggal, itu berarti geng pencuri kuda akan marah besar. Pada saat ini, tidak mudah bagi ratusan klan liar besar untuk mempertahankan situasi mereka saat ini. Tindakannya sebenarnya memicu perang antara geng pencuri kuda dan ratusan klan liar besar. Tapi Yang Chen tidak terlihat menyesal atau takut. Dia berkata perlahan, Feng Senior, lengan Yang Wu dari keluarga yang saya dipotong oleh geng pencuri kuda, dan penatua Yang Si dari keluarga yang kami dibawa secara paksa oleh geng pencuri kuda.
Jika bukan karena tanggapan kami yang tepat waktu dalam menangkap Zhu Yinyang dan bernegosiasi dengannya, keluarga yang kami akan menderita kerugian besar. Guru ketiga berulang kali menindas dan mencoba mengambil nyawaku, Yang Chen. Saya seorang laki-laki, bagaimana saya bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Dia berulang kali memaksa keluarga yang kami, apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga yang kita adalah kesemek yang lembut untuk dikendalikan? Yang Chen berteriak, Feng Senior, katakan padaku, haruskah aku membunuh yang ketiga? Menguasai. Feng Wuyang mendengar ini dan tercengang. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Itu juga salahnya. Jika dia menghentikan Yang Chen lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Tapi bagaimana dia bisa mengharapkan Yang Chen membunuh tuan ketiga? Dia bahkan tidak memikirkan hal itu sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Yang Chen akan bertindak tegas dan menggunakan jimatnya sebagai senjata ofensif untuk melukai tuan ketiga, lalu mengambil keuntungan dari situasi ini. Sekarang tuan ketiga sudah mati, geng pencuri kuda pasti akan kehilangan kesabaran. Namun, Feng Wuyang tidak ragu-ragu, adalah baik bagi seorang pria untuk memiliki rasa darah. Yang Chen, aku berjanji padamu bahwa aku akan melindungimu. Bahkan jika kamu membuat kekacauan besar dengan membuat lubang di langit, aku akan tetap mendukungmu. Karena situasi saat ini tidak dapat diubah, maka tidak perlu mencoba untuk membalikkannya. Mendengar ini, orang-orang dari keluarga yang tidak bisa menahan kegembiraan. Saudara Murong, Saudara Zhang, keluarlah. Feng Wuyang berkata, itu. Geng pencuri kuda tidak akan menyerah kali ini. Keluarga Feng saya siap berperang. Bagaimana menurut kalian berdua? Ketika suara Feng Wuyang turun, Zhang Qing dan Murong Baiseng tiba-tiba muncul dari udara, muncul di depan Feng Wuyang. Keduanya, dengan penampilan mereka yang tua dan layu, memiliki usia yang hampir sama. Feng Wuyang. Namun, aura kuat mereka tidak boleh diremehkan. Jelas sekali, keduanya berada di level yang sama dengan Feng Wuyang, meskipun mereka tidak superior. Itu penatua Zhang Qing dari keluarga Zhang dan penatua Murong Baiseng dari keluarga Murong. Feng Changkong, Zhang Qing, dan Murong Baiseng semuanya berkumpul di sini. Dikatakan bahwa ketika mereka bergabung dengan kepala besar itu, mereka memberikan pukulan berat padanya, sehingga mempertahankan status ratusan klan liar besar. Jika tidak, hutan belantara besar sekarang akan berada di bawah kendali Geng pencuri kuda. 3 tokoh teratas dari Great Wilderness semuanya berkumpul di sini hari ini. Tampaknya Great Wilderness tidak akan damai. Apakah mereka benar-benar akan bertempur lagi dengan geng pencuri kuda? Kita sudah lama tidak bertemu, dan tampaknya kekuatanmu meningkat, kata Feng Wuyang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih memiliki semangat dari masa lalu untuk melawan geng pencuri kuda? Zhang Qing menyipitkan matanya dan menyentuh janggutnya, hehe. Saudara Feng bercanda, keluarga Zhang kami memiliki hubungan yang mendalam dengan teman muda Yang Chen. Selain itu, Yang Chen adalah jenius nomor 1 di Great Wild Hundred Clans kita. Bagaimana kita bisa membiarkan geng pencuri kuda mengganggunya? Saat melawan geng pencuri kuda, hitunglah keluarga Zhang saya. Keluarga Zhang saya tidak takut dengan geng pencuri kuda. Murong Baiseng tidak ragu-ragu dan berkata, Murong Wen dari keluarga Murong kami dirusak oleh geng pencuri kuda. Hehe, bagaimana menurut Saudara Feng, bisakah keluarga Murong kita mengatasi kemarahan kita terhadap geng pencuri kuda? Belum lagi, hitung juga keluarga Murong saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah dipulihkan oleh pencuri tua itu. Alasan mengapa mereka menyetujui hal ini sebenarnya karena pemikiran mereka. Lagi pula, hari ini orang-orang dari ratusan klan liar besar semuanya ada di sini. Akan sulit untuk tidak terlibat. Dengan kematian tuan ketiga, geng pencuri kuda pasti akan marah, dan akan sulit untuk berdamai dengan mereka. Tapi poin kuncinya adalah Yang Chen. Jika Yang Chen tidak memasuki alam bela diri roh, mereka tidak akan menyetujui masalah ini dengan mudah. Tapi sekarang, Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh, yang memberi mereka kemungkinan tak terbatas bagi keluarga Yang, sebuah visi harapan yang pantas untuk menyinggung geng pencuri kuda. Teman muda Yang Chen, kamu berhutang budi pada kami, kata Murong Baiseng dan Zhang Qing. Bab 163, memanggil bala bantuan. Yang Chen buru-buru memberi hormat dan berkata, Yang Chen akan mengingat kebaikan besar kedua senior itu. Ketika saatnya tiba, jika saya memiliki kesempatan,
saya pasti akan membayarnya kembali. Mendengar ini, Zhang Qing dan Murong Baiseng juga merasa lega. Bagaimanapun juga, musuh bersama dari ratusan klan liar besar tetaplah geng pencuri kuda. Feng Wuyang tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus, saat itu kami tidak takut dengan geng pencuri kuda. Sekarang, berbagai suku di hutan belantara juga tidak akan takut. Karena Anda berdua sudah sepakat, tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Apakah Anda ingin kami mengambil tindakan sendiri terhadap bandit yang tersisa, atau Anda akan memilih pengebirian diri? Para bandit yang dibawa oleh Tuan Ketiga sangat ketakutan. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah terhadap mereka, bagaimana mereka bisa tenang? Apakah kamu ingin memulai perang dengan geng pencuri kuda? Seorang bandit berteriak. Feng Wuyang tertawa terbahak-bahak, baru saja, percakapan kami sepertinya tidak sengaja disembunyikan. Apakah kamu tidak mendengarnya? Mendengar ucapan ini, para bandit tidak berani ragu. Satu demi satu, mereka lari seolah dikejar dari belakang. Feng Wuyang dan dua tetua kuat lainnya semuanya cepat dan tegas. Mereka bertindak tanpa malas. Melihat beberapa bandit hendak melarikan diri, semua orang mengambil tindakan. Para bandit ini hanyalah rakyat jelata di alam pemurnian tubuh. Bagaimana mereka bisa melarikan diri di bawah pengepungan bersama dari pembangkit tenaga listrik ini? Dalam waktu kurang dari secangkir teh, para bandit ini berubah menjadi mayat dingin satu per satu. Setelah itu, keluarga yang kembali ke klan dan segera memulai konferensi tertinggi, membahas persiapan perang. Meskipun para bandit yang dibawa oleh Tuan Ketiga sudah mati, ada pengkhianat dari geng pencuri kuda di setiap suku besar. Hanya masalah waktu sebelum berita itu bocor dan sampai ke telinga geng pencuri kuda. Semua orang meramalkan hari di mana geng pencuri kuda akan mengambil tindakan. Jadi tidak ada yang berencana untuk menyembunyikan keberuntungan. Sebagai pemicu insiden tersebut, keluarga yang secara alami harus secara aktif mempersiapkan pertempuran tersebut. Yang Zheng Yi duduk di kursi utama dan bertanya, apa pendapat Anda tentang pertempuran dengan geng pencuri kuda ini? Yang Yuan, salah satu petinggi keluarga yang, mendengar kata-kata Yang Zheng Yi, mengelus dagunya dan kemudian berkata, Tetua Agung, menurutku apakah akan memulai perang dengan geng pencuri kuda bergantung pada situasi di mana suku-suku besar. Meskipun keluarga Feng, keluarga Murong, dan keluarga Zhang adalah suku-suku yang menyadari gambaran besarnya, bukan berarti suku-suku lain akan berpikiran sama. Kamu benar, masih sulit bagi keluarga yang kami untuk berkontribusi dalam perang melawan geng pencuri kuda. Terus terang, kami masih bergantung pada orang lain. Yang Zheng Yi tidak mengkritik tindakan Yang Chen membunuh Tuan Ketiga. Bagaimanapun juga, keagresifan Tuan Ketiga tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Yang Jin He berkata, Tetua Agung, sebenarnya, menurutku jika geng pencuri kuda benar-benar memulai perang dengan keluarga Zhang, Murong, dan Feng, suku lain tidak akan berdiam diri saja. Mereka akan memahami prinsip saling ketergantungan, dan jika geng pencuri kuda menang, siapa di hutan belantara besar yang akan mengalami hari-hari baik? Demikian pula, jika keluarga Feng dan yang lainnya menang, suku-suku besar yang tidak berkontribusi juga tidak akan mengalami hari-hari yang baik. Jadi menurutku semua suku besar tidak akan sebodoh itu. Memang benar, tapi keluarga yang kami bukanlah orang lemah yang bergantung pada orang lain. Jika kita benar-benar memulai perang dengan geng pencuri kuda, semua kekuatan tempur kita harus dikerahkan. Kali ini, geng pencuri kuda menangkap tetua keempat dari keluarga yang kami. Wajah kami sudah terkoyak, jadi tidak perlu sopan lagi. Semangat juang Yang Zheng Yi masih ada, dan dia langsung berteriak. Tapi, mengapa kita harus membereskan kekacauan yang disebabkan oleh Yang Chen? Bertarung dengan geng pencuri kuda, entah berapa banyak orang yang akan dikorbankan. Seorang tetua suku dari keluarga yang berkata dengan tidak senang. Hal ini membuat wajah Yang Zheng Yi menjadi dingin, jika semua orang berpikiran seperti Anda, apa gunanya memiliki klan? Apa arti keberadaan keluarga? Mendengar ini, tetua suku sedikit terkejut dan tidak berkata apa-apa. Yang Zheng Yi melihat sekeliling dan melihat banyak orang memiliki sikap yang sama seperti tetua suku itu. Dia tahu bahwa banyak orang di keluarga yang berpikiran seperti pria yang baru saja berbicara. Yang Zheng Yi sangat marah hingga api keluar dari kepalanya. Dia tiba-tiba membanting meja, omong kosong. Melihat Yang Zheng Yi marah, semua orang di bawahnya terkejut. Yang Zheng Yi berkata dengan dingin,
tujuan keberadaan keluarga adalah untuk bersatu melawan ancaman dari luar. Jika ada yang mendapat kesulitan, keluarga bisa membantunya. Jika ada yang dibuli, pihak keluarga bisa langsung membantu. Ini adalah keluarga. Keluarga membina Anda, memberi Anda tempat untuk menetap, agar Anda dapat membantu ketika seseorang dari keluarga lain menindas kami. Yang Chen mampu bertarung sengit dengan Tuan Ketiga ketika Penatua Yang Si berada dalam masalah. Sekarang Yang Chen mengambil tindakan, kalian semua ragu-ragu. Untuk apa keluarga yang kami membutuhkanmu? Katakan padaku, siapa yang membunuh Yang Chen? Tuan Ketiga untuk. Bukankah itu untuk keluarga Yang? Ketika kata-kata Yang Zengyi jatuh, dia masih tampak marah. Sekarang, siapapun yang merasa tidak perlu membantu Yang Chen dapat mengajukan permohonan kepada saya untuk meninggalkan keluarga Yang dan tidak ikut campur. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkannya. Tetapi ketika Anda pergi keluar di masa depan, jangan menyebut diri Anda anggota keluarga Yang. Mendengar ini, mereka yang awalnya mengira Yang Chen bertanggung jawab atas kekacauan itu mengubah ekspresi mereka dan tidak berani berbicara. Beraninya mereka meninggalkan keluarga Yang. Tanpa keluarga Yang, bahkan sebagai tuan, kehidupan mereka di hutan belantara besar tidak akan sejahtera. Yang Zengyi mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat tidak ada yang berbicara, dia mendengus dingin, sekelompok pengecut. Bagaimana keluarga yang saya bisa menghasilkan pengecut seperti itu? Yang Chen, jangan pedulikan mereka. Selama saya, Yang Zengyi, ada di sini, tidak ada yang bisa menghina Anda. Selain itu, suku besar juga akan ikut serta dalam pertempuran. Geng pencuri kuda tidak bisa mendominasi hutan belantara besar sendirian. Yang Chen sudah terbiasa dengan keegoisan para tetua keluarga Yang, jadi dia tidak mengambil hati kata-kata mereka. Jika dia benar-benar mengingatnya, dia akan marah. Bagaimanapun, dialah yang membela keluarga Yang, tetapi keluarga Yang lah yang akhirnya meninggalkannya. Kepada siapa dia bisa berargumentasi? Untungnya, Yang Zengyi adalah orang yang bijaksana, dan Yang Chen berkata perlahan. Terima kasih, Tetua Agung. Meskipun dia berkata demikian, ekspresi serius di wajah Yang Chen tidak berkurang sama sekali. Penatua yang sedang duduk di sebelah Yang Chen, dan dengan pengamatannya yang tajam, dia tidak bisa tidak bertanya, Yang Chen, apa yang mengganggumu? Yang Zengyi juga mengamati dan bertanya, ya, Yang Chen, apa yang membebani hatimu? Hal ini membuat Yang Chen tersenyum pahit, Penatua Agung, saya tidak tahu apakah saya harus menyebutkan ini, tetapi saya selalu merasa bahwa meskipun 12 suku besar alam liar bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun darinya. Tangan geng pencuri kuda. Kami, keluarga Yang, tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Kita sendiri yang harus memikirkan beberapa metode. Oh, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Yang Jin dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yang Chen menghela nafas, lihat, Tuan Ketiga biasanya sombong dan mendominasi, tapi dia tidak akan begitu kejam dalam tindakannya. Namun, belakangan ini, ia menjadi semakin sombong, bahkan berani menyebut-nyebut peristiwa besar seperti perang. Kedengarannya bodoh, tapi jika dipikir-pikir, Tuan Ketiga tidak takut karena dia punya cadangan. Maksudmu, geng pencuri kuda diam-diam merencanakan sesuatu, dan sudah lama berniat berperang dengan 100 klan di alam liar. Yang Zengyi sangat pintar dan segera mengerti maksud Yang Chen. Yang Chen mengangguk, awalnya, saya tidak memasukkannya ke dalam hati, tapi sekarang setelah saya memikirkannya dengan hati-hati, bukankah menurut Anda kesombongan Tuan Ketiga terlalu berlebihan? Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia bisa begitu sombong? Apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal. Yang Zengyi mengelus dagunya. Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang aneh. Perkataan Yang Chen bukannya tidak berdasar. Misalnya, geng pencuri kuda diam-diam telah merencanakan untuk membangun susunan teleportasi di area dalam Gunung Monster Beast selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak punya rencana lain? Pada saat Yang Zengyi bingung, dia berkata, Yang Chen, terpuji jika Anda memikirkan hal ini. Apa pendapat Anda tentang geng pencuri kuda? Saya ingin pergi ke Liao Cheng. Yang Chen berkata dengan tegas. Pergi ke Liao Cheng. Untuk apa? Semua orang bingung. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, untuk meminta bala bantuan. Bab 164, kembali ke Liao Cheng.
Dia selalu mendapat firasat buruk. Ya, secara teori, dengan bantuan 12 suku besar, mereka mengerahkan suku-suku tingkat menengah untuk melawan geng pencuri kuda. Tak ada alasan untuk takut pada geng pencuri kuda. Dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, pihak Great Wilderness jelas lebih unggul. Geng pencuri kuda kemungkinan besar akan kalah lebih banyak daripada menang. Jika tidak, 12 suku besar tidak akan bertanggung jawab atas hutan belantara besar sekarang. Tapi Yang Chen masih merasa tidak enak di hatinya, selalu merasa bahwa geng pencuri kuda punya semacam skema, yang menyebabkan kepercayaan diri mereka. Tuan ketiga terlalu sombong, begitu sombong sehingga membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa lebih baik berhati-hati. Lagi pula, lebih baik aman daripada menyesal. Saat geng pencuri kuda dan 12 suku besar berperang, budidaya seni bela diri Yang Chen saat ini tidak cukup kuat untuk mengubah situasi. Jadi dia memikirkan temannya Jin Cheng di Liao Cheng. Meminta bantuan. Yang Jin He mengingat komandan penjaga dan Jin Cheng yang ditemui Yang Chen di kota Jin Cheng. Kamu ingin meminta bantuan Tuan Muda Elang Emas Jin Cheng. Persis seperti yang dikatakan Yang Chen. Yang Jin dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ini akan berhasil. Jangan khawatir, saya yakin, kata Yang Chen. Selain itu, kita juga perlu menjual sejumlah Gravity Pills ke Golden Eagle Commerce. Perjalanan ke Liao Cheng masih penuh bahaya. Jika kamu ingin pergi, aku bisa menemanimu, Yang Jin He berkata dengan cemas, karena Yang Chen adalah favorit keluarga yang saat ini. Keluarga yang mungkin bisa hidup tanpa Yang Jin He, tapi mereka pasti membutuhkan Yang Chen. Keberadaannya memastikan apakah keluarga yang bisa menjadi salah satu suku besar dan melompat ke puncak hutan belantara besar. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, pemimpin klan, tidak perlu melakukan itu, saya bisa pergi sendiri. Dia punya motif sendiri untuk mengatakan ini. Lagi pula, selama kunjungan terakhir mereka ke Liao Cheng, mereka telah memprovokasi Tuan Muda Huang. Mengingat koneksi Tuan Muda Huang, tidak sulit untuk menebak bahwa keluarga yang akan menjual pil gravitasi kepada Tuan Muda Elang Emas. Mengetahui bahwa mereka harus kembali ke Liao Cheng, yang harus dia lakukan hanyalah mengatur beberapa ahli alam bela diri roh untuk mencegat mereka dalam perjalanan ke Liao Cheng. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika dia membawa Yang Jin He bersamanya, Yang Chen tidak akan yakin tentang hal itu. Tapi jika dia pergi sendiri, dia akan yakin bisa menghindari mata dan telinga yang berbahaya itu. Dalam perjalanan ini, lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Butuh upaya bagi Yang Chen untuk membujuk Yang Jin He. Akhirnya, dia bisa pergi ke Liao Cheng sendirian. Kali ini, lebih mudah bagi Yang Chen untuk bergerak bebas. Karena pernah mengunjungi Liao Cheng sebelumnya, kali ini dia tampak berpengalaman. Setelah meninggalkan hutan belantara luas, dia tidak terburu-buru dalam perjalanannya. Sebaliknya, dia berhenti di tengah jalan. Jika tidak terjadi apa-apa, Huang Qiang pasti akan mencoba mencegat saya dalam perjalanan ke Liao Cheng, gumam Yang Chen. Saya tidak berpikir dia akan menyerah begitu saja. Namun, tidak mudah untuk mencegatku. Prestasi Yang Chen di jalur sampingan tidak terbayangkan oleh orang lain. Seberapa dalam dia, sudut mulut Yang Chen melengkung, dan dia segera mengeluarkan beberapa jarum perak cadangan. Setelah mengeluarkan jarum perak, Yang Chen menggosok beberapa titik di titik akupuntur wajahnya. Dalam sekejap, wajah awalnya yang baik menjadi sangat jelek. Alisnya menjadi lebih tipis, mulutnya bengkok, dan hidungnya jauh lebih rendah. Dengan sentuhan jiwa surgawi, Yang Chen dengan penasaran mengamati penampilannya saat ini, dan mendecakkan lidahnya, ini benar-benar penghinaan bagi diri saya sendiri. Dulu aku terlihat cukup tampan, tapi sekarang aku ragu kakakku akan mengenaliku. Apa yang dia gunakan adalah teknik mengubah wajah yang dia pelajari saat itu. Teknik mengubah wajah ini adalah seni aneh dari Dan Medical. Dan Medical pandai dalam penyembuhan, dan pada saat yang sama, mempelajari tubuh manusia secara mendalam. Penelitian ini tidak ada bandingannya di bidang lain manapun. Hal ini juga memungkinkan teknik mengubah wajah Dan Medical dengan mudah mengubah penampilan mereka dan menyulitkan orang lain untuk mengenalinya. Dan metode ini sulit untuk dicuri. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang titik akupuntur dan jiwa tubuh manusia, mustahil mencapai perubahan wajah.
Di masa lalu, tidak mudah bagi Yang Chen untuk menggunakan teknik mengubah wajah karena terlalu membebani tubuh. Dibutuhkan upaya yang signifikan untuk mengubah otot dan daging tubuh secara paksa. Tapi sekarang berbeda. Dia telah berlatih tubuh surgawi Taichu dan tidak takut dengan beban berat yang ditimbulkan oleh teknik mengubah wajah. Tubuh surgawi Taichu telah menyelesaikan semua kekhawatiran tentang perubahan wajah. Teknik telah membawanya. Hal ini memungkinkan Yang Chen untuk menggunakan teknik mengubah wajah sesuka hati. Sekarang, dengan penampilan ini, dia secara alami merasa lebih nyaman dan berani menuju ke Liao Cheng. Sementara itu, perjalanan berlangsung tenang dan lancar. Namun saat mereka hendak mencapai Liao Cheng, Yang Chen tiba-tiba menerima transmisi suara dari Rainbow, pemimpin suku Putri Duyung di 8 ekstremitas sungai yang mengalir. Tuan Muda Yang, seseorang telah menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk menyapu ke sini, kata Rainbow. Dilihat dari kekuatan jiwa surgawi, budidaya seni bela diri mereka mungkin berada di sekitar alam bela diri roh tingkat kedua, dan ada 4 atau 5 orang. Alam bela diri roh tingkat kedua. 4 atau 5 orang. Deteksi jiwa surgawi di sisiku. Sepertinya Huang Qiang memang gelisah dan mengirim orang untuk mencegatku dalam perjalanan ke Liao Cheng. Dia bahkan mengirim begitu banyak ahli rilem spirit marsial sekaligus. Jika saya benar-benar ingin menghadapinya, itu akan sedikit merepotkan. Tidak perlu repot dengan mereka sekarang, gumam Yang Chen. 4 atau 5 ahli lapisan kedua spirit martial rilem, Yang Chen tidak terlalu takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri tanpa terluka. Namun, dia tidak perlu ambil pusing dengan masalah ini, karena mereka tidak akan mengenalinya sebagai Yang Chen. Lebih penting lagi, dia penasaran dan bertanya, Pelangi, seberapa majukah alam jiwa surgawimu? Bahkan deteksi kekuatan jiwa surgawi dari para ahli spirit martial rilem tidak dapat lepas dari deteksi Anda. Hehe, Tuan Muda, Anda tidak perlu menyanjung saya. Kami telah berada di lingkaran dalam Beast Mountain selama bertahun-tahun tanpa manusia menemukan kami, mengandalkan kekuatan jiwa surgawi kami yang kuat. Jika bukan karena jimat pencegah iblis yang kamu gunakan terakhir kali, yang memiliki efek menahan binatang iblis, aku akan terjun ke dasar begitu aku bertemu denganmu. Rainbow tampak sedikit tidak puas. Untuk pertanyaanmu, hehe, aku masih muda, dan kekuatan jiwa surgawiku belum mencapai batasnya. Namun, tidak mudah bagi para ahli alam bela diri asal dan sejenisnya untuk tidak terdeteksi olehku. Setelah mendengar ini, Yang Chen menghirup udara dingin dalam-dalam. Pencapaian jiwa surgawi manusia ikan memang luar biasa. Pelangi tampaknya masih sangat muda, namun kekuatan jiwa surgawi dari para ahli alam bela diri asal bahkan tidak mampu mengungguli dia. Yang Chen tahu bahwa dia telah mengambil harta karun, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia memasuki Liao Cheng tanpa terdeteksi setelah membayar beberapa batu roh. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Chen bergegas menuju perdagangan elang emas. Bab 165, Penyesalan tidak bertemu lebih cepat. Setibanya di perdagangan elang emas, Yang Chen langsung menemui penjaga toko. Ketika penjaga toko melihat penampilan Yang Chen yang sangat jelek, dia terkejut, tetapi setelah memperhatikan budidaya seni bela diri alam bela diri rohnya, dia tidak berani mengabaikannya dan dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, Tuan. Meskipun toko kami tidak memiliki segalanya, kami harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yang Chen tidak menyia-nyiakan kata-kata dan menggambar karakter, yang, dengan truki di atas meja. Begitu penjaga toko melihat karakter, Yang Chen yang anggun, dia dengan cermat mengamati Yang Chen, segera mengerti, dan buru-buru berkata sambil memberi hormat, jadi ternyata dia adalah teman keluarga Yang. Silakan ikuti saya. Penjaga toko itu pintar. Melihat satu karakter saja, dia langsung mengenali identitas Yang Chen dan buru-buru membawanya ke ruang dalam. Tidak lama kemudian, Yang Chen akhirnya bertemu dengan Tuan Muda Elang Emas sesuai keinginannya. Jin Cheng tidak terlihat jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, kecuali sedikit kesedihan di antara alisnya, yang tidak terlihat jelas di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa anggota keluarga yang telah tiba, dia melihat penampilan Yang Chen dan berhenti, saya tidak tahu siapa Anda dari keluarga Yang. Mengapa Yang Chen dan patriark keluarga Yang tidak datang? Yang Chen tersenyum ringan, Tuan Muda Elang Emas,
Anda bahkan tidak mengenali saya setelah berpisah terakhir kali. Kamu kenal saya? Jin Cheng tercengang. Yang Chen tersenyum tipis lalu mengeluarkan jarum perak, dengan lembut menusuk beberapa titik akupuntur di wajahnya. Saat berikutnya, wajah Yang Chen berangsur-angsur kembali ke tampilan aslinya, tidak dapat dibedakan dari sebelumnya. Terkejut, Jin Cheng berseru, "Adik Yang Chen." "Haha, Tuan Muda Jin Cheng, aku telah membuatmu tertawa." Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Jin Cheng menarik napas dalam-dalam, "Saya tidak berani tertawa. Saudara Yang Chen, Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya pernah mendengar bahwa teknik mengubah wajah dan medis sungguh menakjubkan, dan hanya praktisi dan medis yang luar biasa yang dapat menggunakannya. Saya tidak menyangka Anda, Saudara Yang Chen, masih begitu muda namun mampu menggunakan teknik mengubah wajah dengan sangat baik sehingga saya pun tertipu." Adapun Yang Chen menggunakan wajah yang menyamar untuk melihatnya, Jin Cheng tidak kesulitan menebak sebab dan akibat. Dia dapat menebak bahwa Huang Qiang tidak akan dengan mudah melepaskan Yang Chen dan kemungkinan besar akan mencegat anggota keluarga yang dalam perjalanan mereka ke Liao Cheng. Pada saat itu, dia ingin membantu, tetapi kemudian, setelah berpikir dengan hati-hati, jika Yang Chen dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka mereka tidak layak untuk dihormati oleh Jin Cheng. Dia juga tidak menyangka trik Huang Qiang benar-benar dapat merepotkan Yang Chen. Namun dia tidak menyangka bahwa metode Yang Chen akan melampaui ekspektasinya. Dengan teknik mengubah wajahnya, Huang Qiang mungkin tidak akan mengasosiasikan Yang Chen ini dengan Yang Chen bahkan jika dia melihatnya secara langsung. "Tuan Muda Jin bercanda, metodeku tidak cukup elegan dibandingkan denganmu," kata Yang Chen. Semua orang suka mendengar kata-kata yang menyenangkan. Mendengar perkataan Yang Chen, Jin Cheng menyentuh dagunya dan tertawa, "Saudara Yang Chen, jangan terlalu sopan padaku. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Meskipun aku lebih tua darimu, menurutku tidak ada salahnya kamu memanggilku kakak laki-lakimu." Dengan mengatakan ini, dia mengakui Yang Chen. Jika Yang Chen tidak bisa melewati rintangan Huang Qiang, Jin Cheng tidak akan mengatakan itu. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Yang Chen cerdas dan tahu bahwa Jin Cheng telah mengenalinya. Dia berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sopan, kakak. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak." "Haha, bagus sekali." Ngomong-ngomong, Jin Cheng menatap Yang Chen dalam-dalam, "Saudara Yang Chen, kamu telah kembali ke hutan belantara besar dan benar-benar memasuki alam bela diri roh. Hehe, ini hanya keberuntungan." Yang Chen tersenyum ketika mata tajam Jin Cheng memperhatikan tingkat kekuatannya. Jin Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia hanya tahu bahwa para jenius dari sekte utama dapat memasuki alam bela diri roh pada usia 14 atau 15 tahun. Dia tidak menyangka Yang Chen menjadi begitu kuat, seorang dahuang yang mencapai alam seperti itu pada usia ini. Jika Yang Chen ditempatkan di salah satu sekte utama untuk pelatihan, signifikansinya akan lebih besar. Dia tidak bisa tidak memandang Yang Chen lebih tinggi lagi. "Saudara Yang Chen, kejutan yang Anda berikan kepada saya semakin banyak. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau tidak, tetapi saya telah melihat banyak hal dalam hidup saya. Bahkan murid luar biasa dari sekte North Mountain County mungkin tidak lebih kuat dari Anda di usia Anda. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini hari ini karena Gravity Pills, kan?" Mendengar Yang Chen, dia mengeluarkan tas penyimpanan. "Tepat sekali, Saudara Jin, silakan lihat. Ini adalah pil gravitasi yang disiapkan oleh keluarga yang kami." "Oh." Jin Cheng memeriksanya. Setidaknya ada 300 pil gravitasi di dalam tas penyimpanan. Melihat jumlah ini, Jin Cheng tertawa, "Bagus, bagus. Keluarga yang sangat murah hati." Dengan satu tangan, mereka membagikan 300 pil gravitasi, 2 kali lebih banyak dari batch pertama yang saya minta. "Ini hanyalah langkah pertama dalam perdagangan." Yang Chen berkata perlahan. Jin Cheng mengangguk, lalu menatap Yang Chen dengan cermat dan menemukan bahwa dia tampak ragu-ragu. Dia berkata, "Saudara Yang Chen, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu?" Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan lugas, "Selain pil gravitasi ini, saya ingin meminta bantuan kepada Saudara Jin." Jin Cheng menganggapnya menarik dan berkata, "Saudara Yang Chen, menurut Anda apakah saya setuju untuk membantu Anda?"
Ya, Yang Chen berkata dengan tegas, jika tidak, saya tidak akan menyebutkannya di sini. Menurutmu mengapa aku akan membantumu? Jin Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen berkata, kami berteman. Mendengar kata, teman, Jin Cheng, Tuan Muda Elang Emas, tertawa terbahak-bahak, bagus sekali, Saudara Yang Chen, karena Anda menganggap saya seorang teman, saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Anda. Kalian, tuangkan teh untuk Saudara Yang. Kami bersaudara harus berbagi minuman. Saudara Jin Cheng, tidakkah kamu ingin tahu bantuan apa yang aku butuhkan? Yang Chen mengambil teh dan menyesapnya dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Karena aku menganggapmu sebagai saudara, kamu pasti orang yang pintar. Orang pintar datang kepada saya untuk meminta bantuan, dan bantuan tersebut harus sesuai kemampuan saya. Karena itu masih dalam kemampuanku, apa yang aku khawatirkan, kata Jin Cheng. Yang Chen semakin percaya bahwa Jin Cheng adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman, karena ia memancarkan sikap pria sejati dalam setiap perkataan dan tindakannya. Yang Chen mengangguk, sayang sekali saya terlambat bertemu dengan saudara Jin Cheng. Ini belum terlambat, kita masih muda. Jalan kita masih panjang. Haha, Jin Cheng tertawa keras, katakan saja. Bantuan apa yang kamu perlukan? Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya tidak akan ragu.